Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ardi ya. Jadi kita akan melanjutkan kuliah kita mengenai risk assessment-nya. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas banyak mengenai salah satu jenis ya risk assessment, yaitu direct measurements atau pengukuran langsung. Ya, seperti kita ketahui ya masih ada dua tipe lain ya dari risk assessment, yaitu self report dan observational methods. Ya, apa itu self report? Jadi kalau kita bicara risk assessment dengan menggunakan self report, itu berarti faktor resiko ini ya, informasi mengenai faktor resiko itu kita dapatkan dari personal opinion, khususnya yang berasal dari pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya, nah metode yang bisa kita gunakan ya untuk mendapatkan personal opinion tadi ada yang berupa diaries, ya, interview ataupun kuesioner. Ya, lalu apa kelebihan dan kekurangan dari self report ini? Ya, yang jelas yang pertama adalah easy to apply. Ya, karena metode interview kuesioner itu boleh dikatakan metode yang sangat sudah sangat familiar ya di khalayak umum ya dibandingkan metode yang lainnya, khususnya direct measurements, di mana kita mungkin banyak yang baru mengenal metode tersebut ya. Lalu metode ini applicable to wide range of working station ya. Jadi hampir seluruh tipe pekerjaan itu bisa dilakukan assessment dengan melakukan self report. Lalu yang terakhir, karena kita itu menggunakan interview dan kuesioner ya, maka metode tersebut relatif inexpensive atau tidak mahal ya. Berbeda dengan direct measurements yang kita perlu beli alatnya, atau kita kalau tidak beli at least harus nyewa. Ya, sehingga perlu ada investment ya di sana. Namun demikian, karena kita rely on personal opinion atau kita bergantung pada opini pribadi dari pekerja yang kita interview atau kita minta mengisi kuesioner, maka kadang-kadang informasi yang diberikan itu tidak akurat dan tidak handal atau tidak konsisten. Ya, karena kadang-kadang orang itu bisa jadi dia sulit untuk mengingat apa yang dia lakukan ya. Nah, misalnya kita tanya sudutnya kira-kira apakah seperti ini gitu ya, kadang-kadang dia akan menjawab iya gitu, padahal belum tentu gitu ya. Beratnya, bebannya berapa? Oh, kayaknya sebesar sekian kilogram gitu. Jadi banyak sekali subjektivitas yang bisa mempengaruhi hasil dari assessment yang kita lakukan. Tipe ketiga dari risk assessment ya di ergonomika adalah observational methods ya. Jadi kalau direct measurements itu rely on sensors, lalu kalau self report itu rely on personal opinion dari pekerja, kalau observational methods itu rely on hasil rating atau hasil penilaian dari seorang raters ya. Nah, raters di sini ya itu adalah bisa jadi dia itu orang internal ya, misalnya dia adalah orang atau staf Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau Departemen Ergonomi, ataupun kalau eksternal itu misalnya konsultan ergonomi dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan ketika mereka melakukan assessment dengan menggunakan observational methods ya, jadi mereka akan diminta untuk mengidentifikasi faktor resiko yang ada sekaligus mengkuantifikasikannya berdasarkan checklist atau metode tertentu. Ya, checklist atau metode tertentu yang memang sudah dikembangkan secara khusus sebelumnya oleh para peneliti ergonomi. Ya, jadi ada raters ya, yaitu penilai tadi, lalu ada checklist atau metode khusus atau standarisasi. Nah, lalu raters ini dengan checklist atau metode tadi akan melakukan assessment terhadap sebuah pekerjaan atau terhadap pekerja ya. Nah, lalu dari situ dia akan menghasilkan atau menginformasikan faktor risiko apa saja yang ada, tingkat
kuantifikasi dari faktor resikonya, atau bahkan sampai ke nilai risiko ya di pekerjaan tersebut. Ya, secara garis besar terdapat 3 klasifikasi dari observational methods ya. Yang pertama adalah observational methods yang digunakan untuk mengakses beban kerja secara umum. Ya. Contohnya ada OWASP, ada REBA, ada QEC ya. Lalu yang kedua adalah observational methods yang digunakan untuk mengakses ya pekerjaan yang banyak menggunakan upper limb ya. Jadi pekerjaan yang banyak menggunakan upper limb itu contohnya misalnya orang yang duduk ya, lalu dia merakit sesuatu di di assembly line ya. Jadi seperti beberapa pegawai di pabrik elektronik ya, produk-produk yang kecil gitu. Jadi yang lebih banyak bergerak itu tangannya gitu ya. Lah, salah dua ya metode yang bisa digunakan untuk mengakses pekerjaan seperti ini adalah Strength Index dan ACGI-HTLV ya. Lalu yang terakhir adalah observational methods digunakan untuk mengakses aktivitas manual material handling ya. Contohnya ada NIOSH lifting equations, BWC lifting guidelines dan lain sebagainya. Nah, untuk kuliah ini ya nanti lebih banyak akan membahas observational methods untuk mengakses general workload ya. Nah, untuk yang manual material handling ini akan dijelaskan pada pertemuan minggu depan. Nah, lalu untuk yang upper limb activities ini, kalau teman-teman tertarik untuk lebih dalam mempelajarinya, teman-teman dapat mengambil salah satu mata kuliah pilihan yang terkait dengan bidang ini ya. Nah, lalu jadi setiap metode observasi atau observational methods ya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, salah satu kelebihan dan kekurangannya itu adalah dapat ditentukan dari kapabilitas metode tersebut untuk mengakses faktor resiko tertentu. Ya, jadi seperti kita ketahui ya pada pertemuan sebelumnya, kalau kita bicara faktor resiko terkait musculoskeletal disorders itu ada backward postures, ada force for exertion, atau di sini kita bisa menyebutnya sebagai force atau load ya. Lalu ada repetisi ya, repetisi itu terkait frekuensi, durasi, recovery, lalu ada vibrations ya, getaran, lalu yang lainnya ada contact stress dan lain sebagainya. Nah, tidak semua metode itu mampu mengakses semua faktor resiko. Contohnya OWASP ya. OWASP ini hanya mampu mengakses faktor resiko terkait posture dan load or force. Ya. Lalu ada QEC. Nah, QEC ini lebih komprehensif ya dibanding OWASP. Dia bisa mengakses posture, load or force atau forceful exertions ya. Lalu ada repetitions ya, dan juga ada vibration. Ya. Lalu dua metode observasi yang nanti akan kita pelajari secara lebih detail. Jadi kita akan belajar bagaimana menggunakannya ya. Itu adalah RULA dan REBA ya. RULA itu dia memiliki capability untuk mengakses posture, load, lalu ada repetisi ya. REBA itu hampir sama ya, hampir sama, tapi dia ada beberapa faktor risiko tambahan yang juga mampu diakses ya, metode tersebut dibandingkan RULA. Bagaimana caranya melakukan risk assessment dengan metode observasi khususnya RULA dan REBA? Dan nanti teman-teman dapat melihatnya di video tambahan yang dibuat oleh kakak kelas kalian yaitu Mbak Zahwa. Videonya itu dapat diakses di Google Classroom. Lalu seperti metode direct measurements, self-reports, ya, metode observational methods juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Kelebihannya, dia relatif sama dengan self-report, di mana dia itu inexpensive, dia tidak mahal. Kenapa? Karena kebanyakan metode observasi ini hanya membutuhkan kertas dan pena. Ya, kertas dan pena. Kenapa?
ya, karena asesmennya itu ya tidak memerlukan instrumen khusus seperti direct measurement ya. Jadi kita hanya meminta seorang penilai raters tadi untuk mengklasifikasikannya faktor resiko itu berdasarkan checklist atau metode yang ada ya. Lalu karena dia relatif tidak mahal ya, maka dia itu bisa juga dikatakan bisa digunakan pada banyak tipe pekerjaan. Ya, banyak tipe pekerjaan relatif praktis karena kita tidak perlu instrumen khusus, lalu pekerja itu tidak perlu kita pasangi sensor dan lain sebagainya, maka dia relatif praktis. Tetapi kekurangannya karena kita meminta seorang raters penilai, jadi subjektivitas dari penilai itu juga akan bisa berpengaruh, ya, bisa berpengaruh terhadap hasil asesmen yang kita lakukan. Nah, lalu ya beberapa checklist atau metode atau teknik ya di dalam observational methods itu hanya bisa digunakan untuk pekerjaan yang relatif sama dan repetitif ya dari waktu ke waktu. Untuk pekerjaan yang berubah-ubah ya itu beberapa metode itu tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa digunakan. Ya, itulah salah satu kelebihan dan kekurangan dari observational methods. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut ya mengenai risk assessment, jadi kita di Teknik Industri UGM itu punya 2 mata kuliah pilihan yang terkait risk assessment. Yang satu itu bioinstrumentation ya. Jadi di sini nanti teman-teman akan belajar banyak mengenai direct measurements ya. Jadi bagaimana menggunakan elektromyografi, motion captures. Lalu nanti mungkin dari pengampu yang lain dari bisa Pak Titis, Bu Fitri itu akan menjelaskan penggunaan elektroencephalograph, heart rate monitor dan lain sebagainya. Ya, lalu mata kuliah pilihan yang masih terkait risk assessment, di sini ada risk assessment in ergonomics ya. Nah, ini lebih spesifik ke observational methods ya. Jadi kita akan belajar secara detail macam-macam observational method selain ruler dan riba. Ya, jadi masing-masing ini 3 SKS dan nanti teman-teman bisa ambil sepertinya mulai semester 5 atau 6 ya. Itu saja kuliah kita mengenai risk assessment ya. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan saat sesi sinkron atau bisa teman-teman juga bisa sampaikan langsung ke email saya. Ya, ada di ardianto@mail.ugm.ac.id. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.